Kemunculan Athena tiba-tiba membuat Ares, Dewa Perang, seperti hantu, dan mundur beberapa langkah, karena takut akan memprovokasi Athena. Menatap Athena untuk waktu yang lama, Ares, Dewa Perang, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Athena, apa yang kamu lakukan di bidang bintangku? Kamu menginjak-injak aturan yang ditetapkan oleh Lord Zeus begitu saja. Jangan salahkan aku karena melapor ke Zeus. Ares, Dewa Perang, baik-baik saja. Ketika dia membuka mulutnya, Athena langsung tidak senang. Menatap tajam pada Ares, Dewa Perang, Athena bersenandung dengan enggan di dalam hatinya. Pria yang sembrono adalah pria yang sembrono, orang bodoh tanpa otak. Athena memutar matanya ke arah Ares, Dewa Perang, dan kemudian menatap Qin Yichen. Sepertinya kamu tidak berbohong padaku sebelumnya. Masalah ini telah terungkap seperti ini, dan kamu tidak diizinkan untuk menyebutkannya lagi. Athena dengan cepat pulih, setidaknya di permukaan. Melihat Qin Yichen dengan acuh tak acuh, dan melihat senyum tenang di wajahnya, Athena panik. Seolah semua penyamarannya dilihat oleh Qin Yichen. Saya ingin melarikan diri dari sini, tetapi saya merasa semuanya tidak bisa berakhir seperti ini. Karena Ares, Dewa Perang, Athena tidak ingin mengatakan apapun kepada Qin Yichen, hanya transmisi suara. Jika kamu berani menceritakan apa yang terjadi hari ini, aku akan memotong warisanmu. Melirik Qin Yichen dengan kejam, Athena melarikan diri. Omong-omong, Athena penuh dengan keluhan. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, hanya memprovokasi Qin Yichen dengan santai. Ingin melihat apakah dia seperti orang percayanya sendiri dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa yang tahu bahwa ini adalah pertandingan besar, belum lagi kehilangan ciuman pertama. Bahkan jika dia melarikan diri dari kuil penguasa cahaya dengan kecepatan tercepat dan melarikan diri dari bidang bintang ini, jantungnya masih akan berdetak kencang. Pada saat tertentu, Athena bahkan melahirkan ilusi bahwa untungnya dia adalah dewa. Jika tidak, hatinya akan melompat keluar sejak lama. Melihat Athena, Dewi Kebijaksanaan melarikan diri, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang diharapkan. Melalui penampilan Athena, Qin Yichen memahami hati Athena yang bingung. Jika dia masih sedikit masuk akal, dia tidak akan mengancam dirinya sendiri dengan cara yang tidak berdaya seperti itu. Bukan Dewi Kebijaksanaan untuk memberi orang pegangan seperti itu. Kata-kata cinta memang membingungkan. Pada saat itu, hati Athena terganggu. Ares, Dewa Perang, melirik Qin Yichen dengan cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Yichen dan Athena sebelumnya, dan dia khawatir untuk sementara waktu. Apakah kamu baik-baik saja, Feng? Qin Yichen tersenyum bebas. Aku baik-baik saja, kamu bisa yakin tentang itu. Meskipun agak kejam, Qin Yichen sudah memiliki rencana di hatinya. Rencana untuk menarik Athena ke sisinya untuk melakukan sesuatu. Ares, Dewa Perang, dengan enggan pergi setelah memastikan bahwa Qin Yichen baik-baik saja. Meninggalkan kuil penguasa cahaya, Ares, Dewa Perang, gelisah dan langsung pergi ke kuil Athena. Ingin melepaskan Athena dari perhatian Qin Yichen. Lagi pula, fakta bahwa mereka berencana terlalu besar. Setelah pelemparan ini, Qin Yichen berpikir sejenak, dan memanggil orang-orang percaya untuk membiarkan Athena mentransfer beberapa metode latihan ki spiritual ke Athena. Energi spiritual di dunia ini tidak berlimpah, dan Athena sendiri memiliki ketuhanan dan kekuatan iman untuk digunakan. Bahkan jika ada metode kultivasi, kebanyakan dari mereka hanya tahu sedikit. Bahkan jika dia berlatih sesuai dengan metode yang diajarkan sendiri, itu tidak masalah. Bagaimanapun, Qin Yichen bukan orang bodoh. Metode budidaya ki spiritual diserahkan, tetapi dia masih menyembunyikan metodenya. Kembali di aula, Qin Yichen berlatih dengan damai sepanjang malam. Pada malam inilah Sai Lao menyelesaikan 4 kota utama di Thundercloud Starfield. Selain itu, ia juga belajar tentang kota-kota lain secara mendalam. Setelah malam yang sibuk, Sai Lao tidak hanya tidak merasa lelah karena berolahraga, tetapi juga penuh energi. Duduk di mansion di bagian bawah Lei Cheng, Sai Lao berpikir berulang kali dalam benaknya bagaimana menyelesaikan situasi di depannya. Sikap orang-orang ini benar-benar terlalu aneh. Mereka jelas merindukan Lord of Light di dalam hati mereka, tetapi perilaku mereka benar-benar berbeda. Meragukan Lord of Light, memfitnah Lord of Light, atau bahkan memprovokasi Lord of Light, perilaku ini tidak boleh lahir di hati orang-orang ini. Terutama anak itu, ini benar-benar aneh. Sai Lao ingat rambut putih yang dia temui di Lei Cheng lagi. Setelah demonstrasi Xiao Liu, Bai Mao melahirkan kepercayaan pada Dewa Cahaya di dalam hatinya dan menjadi pan percaya Dewa Cahaya. Tetapi pada saat yang sama, setelah melihat demonstrasi Xiao Liu dengan matanya sendiri, Bai Mao bahkan lebih curiga terhadap keberadaan penguasa cahaya, dan bahkan apa yang dilihatnya dipertanyakan, dan segala macam spekulasi jahat. Perilaku seperti ini membuat Sai Lao sangat bingung. Ada banyak orang seperti Bai Mao di Lei Cheng, mereka jelas-jelas telah menjadi penganut paham Lord of Light, tetapi mereka tidak bermaksud untuk melayani Lord of Light sama sekali. Sai Lao menggedor meja, berpikir berulang-ulang, mencoba menemukan kuncinya.
Dan ketika langit mulai cerah, dia mengundang penguasa cahaya untuk datang dan menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Saat Sai Lao sedang berpikir keras, Qin Yichen muncul di depan Sai Lao bersama Zhao Wuling dan lebih dari 30 pengawal pribadi. Penatua Sai, bagaimana situasinya? Sai Lao sedikit terkejut, dan dengan cepat bangkit dan memberi hormat. Kembalilah ke Lord Light. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Tapi sekarang ada masalah, dan bawahanku tidak bisa memahaminya. Tolong minta Lord Light untuk memberiku dunia, dan aku pasti akan bisa memahaminya. Keluar. Qin Yichen mendengarkan dengan tenang dan menginstruksikan Zhao Wuling untuk menyelesaikan 30 pengawal pribadi sebelum dia duduk di sebelah Sai Lao. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Melihat Qin Yichen seperti ini, Sai Lao tidak lagi menyembunyikannya. Dia menguraikan semua penemuan dari kemarin hingga hari ini, dan memberikan beberapa spekulasinya dengan serius. Qin Yichen juga jatuh ke dalam kontemplasi. Sedikit yang diketahui tentang kekuatan iman. Qin Yichen tidak yakin bahwa jika dia memiliki kekuatan iman yang lemah, dia pasti akan menjadi penganutnya sendiri. Atau dengan kata lain, dia pasti akan melayani dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, Qin Yichen tiba-tiba menatap Sai Lao. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pernah melihat rambut putih. Telepon anak itu, aku ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Untuk mengatasi masalah ini, cara pertama yang dipikirkan Qin Yichen adalah mendapatkan beberapa informasi penting melalui mulut penduduk asli. Memilih seseorang secara acak, Qin Yichen tidak percaya bahwa keberuntungannya akan sangat buruk. Jadi dia memilih orang kepercayaan yang diatur oleh orang lain. Sai Lao bangkit dan hendak bertindak, tetapi Qin Yichen teringat sesuatu dan melambaikan tangannya. Masalah ini tidak mendesak. Apakah ada gulungan perkamen yang mencatat perbuatan Lei Cheng di kota ini? Sai Lao memejamkan matanya dan berpikir sejenak sebelum mengatakan itu. Ketika saya masuk ke Lei Cheng, saya melihat gulungan perkamen di sebuah ruangan. Bawahan saya tidak tahu apakah itu sesuatu yang dibutuhkan Lord Light Lord. Qin Yichen mengangguk setuju. Oke, bawa aku ke sana.